Selamat berjumpa di kontekstual Bible reading hari ini sampai Kejadian pasal 9. Silahkan. Kejadian 9. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar seluruh penduduk bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, jika mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Ya, Kejadian pasal 3, lanjutan dari kemarin di pasal 9 ini, lanjutan dari pasal 8 tentang air bah sudah surut. Dan ini Nuh mendapat berkat Tuhan. Dan kita lihat di ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah,
serta penuhilah bumi. Jadi kita lihat di pasal 6, 7, 8 pada waktu itu jelas yang jahat dibinasakan oleh Allah, dan karena kasih karunia dan iman Nuh yang hidup benar taat pada Allah diselamatkan lewat bahtera itu dan air surut. Dan di pasal 9 ternyata ada pemulihan tentang dunia dan isinya dan penghuninya. Dan kita tahu bahwa di bahtera itu hanya ada 8 orang dan ada 1 Nuh, 3 anaknya yang tertulis di pasal 9 ini menjadi narasi yang diceritakan bahwa Allah akan memulihkan kembali melalui satu keluarga Nuh, dan apa yang ada di dunia ini, ternak yang dibawa di bahtera itu dipulihkan supaya dunia ini habis dari kejahatan. Dan tampak di sini bahwa yang pertama Allah memberkati Nuh. Yang kedua, Allah memerintahkan bahwa Nuh untuk beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Yang ketiga, kita bisa tampak di sini bahwa Nuh ada kuasa, diberi kuasa untuk mengelola, dan segala binatang, segala tumbuhan ada di dalam tangan Nuh, ada di dalam kuasa Nuh, diberikan semuanya itu oleh Allah. Dan terus di ayat berikutnya kita melihat bahwa Nuh ada larangan yang harus dipegang oleh Nuh, yaitu tidak boleh makan darah, sekalipun semua makanan sekarang boleh dimakan. Ya, boleh dimakan, bukan hanya dari tumbuh-tumbuhan dan segala yang tumbuh, tetapi sekarang ada binatang. Ya, semua segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Jadi ada binatang-binatang boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Lalu larangannya satu jelas, yaitu darahnya tidak boleh, karena darah itu adalah nyawa, dan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi Allah memberi larangan itu jelas supaya jangan membunuh dan darah itu jangan dimakan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Adam di Taman Eden, Kejadian pasal 2, perintah-perintah dan hal-hal ini terjadi pada Adam. Adam pada waktu diciptakan dan ketemu pasangannya yaitu Hawa, maka dalam keluarga Adam ini diberkati oleh Allah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, berkuasa, mengelola yang ada di Taman Eden, dan semua pohon boleh dimakan buahnya. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu kamu makan, pasti mati. Dan setelah air bah, kita melihat ada pemulihan melalui keluarga Nuh, dan apa yang terjadi mirip yang ada pada Adam. Nuh diberkati, Nuh untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, diberi kuasa untuk mengelola semuanya, dan semua yang hidup boleh dimakan, hanya darahnya tidak boleh dimakan. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memberkati keluarga Nuh untuk memulihkan kembali apa yang baik di dunia ini. Dan ada satu larangan, yaitu jangan makan darah. Mengapa ini diberikan larangan?
kalau melihat dari narasi ini, bahwa Allah menunjukkan bahwa Nuh diberi pilihan, dan itulah kehendak bebas Nuh untuk bisa memilih apa yang ada di keputusannya dan apa yang harus ditaati dan beriman pada Allah. Dan bagian yang kedua kita melihat ada satu perjanjian, yaitu yang dilakukan Allah dengan Nuh dan dengan semua yang ada di dalam bahtera itu. Perjanjian ini dikatakan Allah, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Dan itu berarti semua yang ada di dalam bahtera itu. Perjanjian itu dilakukan Allah dengan Nuh dan seluruh yang ada, dan kita tahu isi perjanjiannya itu jelas, yaitu Allah tidak memusnahkan makhluk hidup semua yang ada di bumi dengan air bah. Dan ini sudah ditegaskan dengan satu tanda. Memang perjanjian seringkali memakai meterai, tapi dari narasi ini kita melihat bahwa tandanya kalau busurku kutaruh di dalam awan supaya ia menjadi tanda perjanjian. Ya, busur Tuhan ini ada di awan, dan itu menjadi tanda. Setiap kali melihat mendatangkan awan di bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku. Jadi ini menguatkan, meneguhkan, dan perjanjian itu pasti digenapi oleh Allah, dan tandanya itu busur Allah sendiri. Dan kita tahu di dalam awan, yaitu pelangi, ya, ada pelangi, dan kalau nampak, dan ini menunjukkan bahwa Allah ingat ini, bahwa tidak akan dimusnahkan kembali segala makhluk yang ada di bumi. Nah, ini setelah Nuh keluar dari bahtera, perjanjian dengan Allah itu sudah terikat dengan teguh, sah, maka kita melihat ada satu bagian narasi kehidupan Nuh dengan anak-anaknya setelah keluar dari bahtera. Apa yang diceritakan oleh Kejadian pasal 9 bisa menjadi pelajaran bagi kita kembali. Di ayat yang ke-18 sampai dengan 29, bahwa anak-anak Nuh keluar dari bahtera, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham dikatakan di sini adalah bapak Kanaan. Dan 3 anaknya ini rupanya ada di dalam keluarga Nuh, dan Nuh sebagai tokoh diceritakan di sini menjadi petani, dan datanya tampak dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dia yang mula-mula membuat kebun anggur, yang sebelumnya Nuh membuat bahtera, ahli di dalam perkayuan. Sekarang setelah keluar dari air bah, dia menjadi petani, dan dia yang berkreatif mula-mula mengelola ini kebun anggur. Ya, kita tahu ini ada tumbuh-tumbuhan dan ada kebun anggur. Dan ayat 21, setelah ia minum anggur, didapati apa?
mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Rupanya Nuh minum anggur ini terlalu banyak sampai mabuk dan datanya telanjang. Nah, kita melihat pada waktu Adam berdosa dengan Hawa, yang terjadi dia melihat dirinya telanjang dan menutupi dengan daun-daunan supaya tidak malu. Ini terjadi karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebelum makan, keduanya telanjang, tidak malu. Dan terjadi pula setelah Nuh keluar dari bahtera, minum anggur yang terlalu banyak, mabuk dan telanjang. Ini menunjukkan satu aib. Dia mestinya malu kalau dia telanjang. Nah, sikap atau respon ketiga anaknya berbeda. Yang pertama, Ham, dia menceritakan aibnya bapaknya ini. Dia melihat aurat ayahnya, diceritakan pada kedua saudaranya di luar. Dan kedua saudaranya ini, Sem dan Yafet, dia masuk membentangkan pada tubuh ini kain, tubuh Nuh menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Dengan demikian ada satu dampak, yaitu terkutuklah Kanaan setelah Nuh sadar, dan kita melihat Sem diberkati karena Kanaan menjadi hambanya, dan Yafet diperluas oleh Allah tempat kediamannya. Ada berkat dari kedua anaknya, tapi Ham terkutuk menjadi hamba untuk saudara-saudaranya. Kita melihat mengapa Ham menceritakan kejelekan ayahnya, dan mengapa Yafet dia dengan Sem dia menutup aurat ayahnya. Sikap dan respon anak-anak Nuh berbeda. Dan kalau ditanya lagi, mengapa Nuh telanjang? Jelas karena dia mabuk. Mengapa dia mabuk? Karena terlalu banyak minum anggur. Mengapa? Dari mana dia minum anggur? Karena dia membuat kebun anggur. Dan ini terjadi, keaiban terjadi, dan itu menunjukkan bahwa Nuh di dalam mengelola apa yang diperintahkan Allah, dia memilih di dalam jalan yang teledor sampai dia harus telanjang. Ini tidak ada ular, tidak ada yang katanya dirasui iblis, tapi toh terjadi kutuk pada Ham karena akibat ulah Nuh yang aibnya terbongkar dan ada ketelanjangan. Dan dari sini kita melihat waktu Nuh diberkati Tuhan untuk mengelola itu, dia pun harus memilih apa yang harus terjadi. Maka kita tahu bahwa pilihan manusia untuk taat pada Allah dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah itu pilihan kita semuanya. Jangan sampai meleset. Dan ini yang menjadi persoalan pada waktu semua sudah dibinasakan yang jahat, tapi terakhir justru dalam pemulihan Allah untuk dunia ini masih saja Nuh meleset sampai akhirnya Ham dan keturunannya terkutuk. Maka dari pelajaran ini kita bisa melihat ya, supaya kita juga tidak menceritakan aib dari bapak kita, pemimpin-pemimpin rohani, bahkan orang lain pun, ya kita bisa teladani sikap Yafet dan Sem ini yang dia menutup, tidak membuat hoax, isu
yang semakin tambah menjelekkan bapak-bapak keluarga kita, bapak rohani, pemimpin-pemimpin. Dan ini amanat teks ya. Kita tahu bahwa Allah memulihkan Nuh dan isi bumi dan memerintahkan untuk memenuhi bumi dan dengan anak cucu dan terus mengelola bumi dan isinya. Keteledoran Nuh, mabuk dan telanjang ini menjadi satu pelajaran supaya kita ya memilih yang sesuai dan taat pada Allah. Aplikasinya, apakah saya berperan dan bertanggung jawab sesuai kehendak Tuhan dalam hidup ini? Apakah saudara suka menutupi kesalahan orang tua, orang lain, supaya kita tidak menyebar-nyebar yang jelek, tapi justru menutupi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui perjanjian Tuhan, dunia tidak akan dihukum kembali oleh air bah yang mematikan. Kita percaya setiap janji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mengucap syukur untuk setiap perjanjian Tuhan buat setiap kita umatnya, dan kita mau terus berkomitmen untuk kita boleh bertanggung jawab untuk tidak membicarakan aib keluarga kita maupun juga orang tua rohani kita, hamba-hamba Tuhan yang menjadi panutan kita. Biarlah kita boleh memperkatakan yang baik dan membela mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, aku bersyukur karena melalui Kejadian pasal 9 diingatkan bahwa perjanjian Tuhan itu bersifat kekal. Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi ini dan mematikan seperti zaman Nuh. Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan sikap yang baik pada anak-anak-Mu yang
membela, menjadi teladan untuk menutupi aurat daripada Nuh Tuhan. Jadikanlah saya Tuhan sebagai orang yang bertanggung jawab dan suka membela setiap aib, setiap hal yang buruk, yang tidak baik dari orang tua kami, baik orang tua rohani maupun orang tua jasmani. Kami Tuhan terus berdoa untuk tidak memperkatakan keburukan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih para orang tua rohani. Biarlah kami boleh menjunjung tinggi Tuhan, karena mereka adalah biji mata Allah. Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami mendatangkan yang baik, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang menjadi orang tua rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.